Haikal Hasan didepak dari kepengurusan PA212, mungkinkah karena pentolan Bani Kadrun murka karena pernah mengatakan Islam Nusantara tidak sesat, serta membela Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Yang antum tanya itu disampaikan oleh Pak Dudung, dan yang paling tahu soal maksud ucapannya adalah Pak Dudung sendiri. Ente nggak boleh mentafsirkan sesuai dengan persepsi ente, bahaya, timbul perpecahan. Itu menemukan sesuatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Antum tafsirkan orang. Saya sering ditanya hal yang sama, saya ditanya apa pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara. Saya ditanya begitu. Saya jawab, Bapak tahu hukum Islam Nusantara dari mana? Dari mana yang Bapak tahu? Saya pernah dengar Kiai Said Agil Sirat berkata, nah yang paling tahu beliau. Jadi kalau memang ternyata Babi Haikal itu dalam tanda petik mungkin terindikasi, terendus membela atau apalah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini posisiku. Kalau memang iya ya berarti kita sudah nggak sejalan lagi sama Babi Haikal, itu aja, selesai. Jagat dunia Bani Kadrun digegerkan dengan dinonaktifkannya pentolan mereka Haikal Hasan dari kepengurusan PA212 baru-baru ini. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Dewan Tahfiz Nasional PA212. Menurut Slamet Ma'arif, Ketua Umum PA212, Haikal Hasan dinonaktifkan dari kepengurusan atas dasar permintaan Haikal Hasan sendiri karena ia sedang menjalani suatu kesibukan. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, sepertinya hal ini bukan hanya tentang urusan kesibukan. Jika ditelusuri ke belakang, nampaknya memang ada perpecahan antara Haikal Hasan dengan pentolan-pentolan Bani Kadrun itu. Haikal Hasan dalam beberapa waktu belakangan memang seperti tidak sejalan dengan pentolan-pentolan Bani Kadrun dalam menyikapi permasalahan yang ada. Di antaranya ketika ia menyikapi Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Di saat pentolan-pentolan Bani Kadrun sangat menggebu-gebu ingin mengkriminalisasi Jenderal Dudung, yang mereka giring seolah-olah ucapan Jenderal Dudung mengandung unsur penistaan. Haikal Hasan malah justru seolah-olah seperti membela Jenderal Dudung. Dia mengatakan jika perkataan Jenderal Dudung tidak boleh dipersepsikan menurut pandangan masing-masing, karena yang tahu konteks perkataan itu adalah Jenderal Dudung sendiri. Dan jika perkataan itu dipersepsikan menurut pikiran masing-masing, maka akan menimbulkan perpecahan. Yang antum tanya itu disampaikan oleh Pak Dudung, dan yang paling tahu soal maksud ucapannya adalah Pak Dudung sendiri. Ente nggak boleh mentafsirkan sesuai dengan persepsi ente, bahaya, timbul perpecahan, timbul persepsi setiap orang kepalanya beda. Antum tafsirkan orang, yang paling tahu itu adalah ya Pak Dudung sendiri. Kalau antum tafsirkan sesuai dengan pikiran antum sendiri, maka akhirnya kita menjustifikasi pendapat orang, begitu loh. Jadi bagaimana maksudnya? Silahkan buka di browsing apa yang beliau katakan. Ternyata, oh saya juga baru paham, ternyata itu pemahamannya. Ini biarkanlah ijtihad beliau, begitu. Antum nggak boleh menghukumkan orang dengan pikiran sendiri dari pendapatnya orang itu nggak profesional dan tidak tidak pada tempatnya, begitu. Selain membela Jenderal Dudung, Haikal Hasan juga menyebut bahwa konteks perkataan Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab, itu konteksnya sama dengan istilah Islam Nusantara. Menurut Haikal Hasan, Islam Nusantara juga tidak boleh jika dipersepsikan sendiri menurut pikiran masing-masing, tanpa mau bertanya atau mempelajari kepada pihak-pihak yang terkait dengan Islam Nusantara itu sendiri. Lebih lanjut, Haikal Hasan juga mengatakan bahwa setelah ia mempelajari Islam Nusantara melalui sumber aslinya, ia menyimpulkan bahwa memang tidak ada yang salah dengan Islam Nusantara. Akidahnya juga Ahlussunnah, Islam Nusantara hanya sebuah istilah bahwa Islam di Nusantara itu punya ciri khas sendiri, namun tidak bertentangan dengan akidah, tidak membuat orang menjadi sesat, dan tidak membuat orang menjadi kafir. Ente nggak boleh mentafsirkan sesuai dengan persepsi ente, bahaya, timbul perpecahan, timbul persepsi setiap orang kepalanya beda. Antum tafsirkan orang. Saya sering ditanya hal yang sama, saya ditanya apa pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara. Saya ditanya begitu. Saya jawab, Bapak tahu hukum Islam Nusantara dari mana?
Dari mana yang Bapak tahu? Saya pernah dengar Kiai Said Agil Siraj berkata, nah yang paling tahu beliau. Kalau ditafsirkan menurut hukumnya Bapak, Islam itu begini-begini, akhirnya ribut Pak. Jadi Bapak tanya, ternyata setelah saya pernah melihat dan membaca langsung, ternyata saya bilang, oh kayaknya nggak ada masalah, sama-sama satu akidah. Hanya sebuah istilah bahwa kita Islam di Indonesia nih harus memiliki ciri khas tersendiri yang tidak membuat orang jadi kafir, tidak membuat orang jadi jadi murtad, enggak gitu. Setelah saya baca dengan detail. Pernyataan Haikal Hasan ini tentu membuat pentolan-pentolan Bani Kadrun merasa gerah. Karena memang selama ini kelompok mereka sangat gencar menyerang NU dengan Islam Nusantaranya yang selalu mereka fitnah, sesat, dan kafir. Jadi Bapak tanya, ternyata setelah saya pernah melihat dan membaca langsung, ternyata saya bilang, oh kayaknya nggak ada masalah, sama-sama satu akidah. Hanya sebuah istilah bahwa kita Islam di Indonesia nih harus memiliki ciri khas tersendiri yang tidak membuat orang jadi kafir, tidak membuat orang jadi jadi murtad, enggak gitu. Setelah saya baca dengan detail. Begitu juga yang antum baca, yang paling tahu itu adalah ya Pak Dudung sendiri. Kalau antum tafsirkan sesuai dengan pikiran antum sendiri, maka akhirnya kita menjustifikasi pendapat orang, begitu loh. Gus Babe Hekal masuk angin ya, Gus Babe Hekal ngebong ya, Gus Babe Hekal itu di mana sekarang posisinya? Ya, sekarang dia lagi viral, bela-bela Dudung, penista Allah, bla 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 bla. Bagi saya Dudung, kasar Dudung itu menista Allah. Ya, Tuhanmu bukan orang Arab. Ya, itu menista Allah, menyamakan manusia dengan makhluk, menyekutukan Allah, menyamakan makhluk walaupun hanya dengan kata-kata. Ya, Tuhanmu bukan orang Arab. Bagi saya, ini ringkas saja, itu berita udah lama soalnya. Jadi bagi saya kasar Dudung itu menista Allah. Kalau saya bisa mencegah dengan tangan, saya cegah dengan tangan. Saya cegah dengan kekuatan. Cuman kan sekarang saya nggak bisa pakai tangan, nggak bisa dengan kekuatan, nggak bisa ya selemah-lemahnya iman. Saya marah dengan hati saja. Dendamnya setengah mati saya. Yang paling tahu itu adalah ya Pak Dudung sendiri. Kalau antum tafsirkan sesuai dengan pikiran antum sendiri, maka akhirnya kita menjustifikasi pendapat orang, begitu loh. Jadi bagaimana maksudnya? Silahkan buka di browsing apa yang beliau katakan. Ternyata, oh saya juga baru paham, ternyata itu pemahamannya. Ini biarkanlah ijtihad beliau, begitu. Antum nggak boleh menghukumkan orang dengan pikiran sendiri dari pendapatnya orang itu nggak profesional dan tidak pada tempatnya, begitu. Jadi kalau memang ternyata Babe Hekal itu dalam tanda petik mungkin terindikasi, terendus membela atau apalah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini posisiku. Kalau memang iya ya berarti kita sudah nggak sejalan lagi sama Babe Hekal, itu aja, selesai. Dari sudut pandang ini saja memang sudah sangat terlihat bahwa antara pentolan-pentolan Bani Kadrun dengan Haikal Hasan sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maka tidak salah jika masyarakat memandang bahwa penonaktifan Haikal Hasan tidak lepas dari semua itu. Karena pernyataan dan sikap Haikal Hasan belakangan ini memang sangat tidak sejalan dengan pentolan kaum perusak Bani Kadrun. Dan bisa jadi penolakan demi penolakan dari masyarakat kepada Haikal Hasan selama ini, membuat ia berpikir dan kemudian mendapat hidayah dari Allah bahwa selama ini dia memang berada di tempat yang salah. Kita bangsa Indonesia sih berharap jika Haikal Hasan memang sudah benar-benar bertaubat dan berhijrah ke jalan yang benar. Paling tidak dengan taubatnya Haikal Hasan dari lembah hitam kaum perusak itu, maka akan berkurang sedikit corong-corong kaum neo Khawarij yang ingin menghancurkan negeri ini.